wanita di jajah pria. Ya, bayangkan kan itu budaya dan culture yang kan? Exactly. Ya. Oke, di podcast Love Revolution hari ini kita ada kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa. Sepasang suami istri yang kami rasa memiliki musim kehidupan yang mirip dengan kami ya. Seumuran juga nggak beda jauh. Dan kemudian mempunyai tantangan-tantangan kehidupan yang juga mirip. Jadi tadi pas persiapan ini ngomongnya jadi asik banget. So, we welcome you Pak Ivan dan juga Ibu Esra. Makasih. Welcome to podcast Love Revolution. Senang banget biasanya Ibu Esra kita wawancara di Good News Program kan. Dan baru kali ini si Pak Ivannya datang. And what an honor to have you. Thank you. Ya, di podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan tindakan nyata. Alright. Ya, kita mau ngomong-ngomong nih ya. Kalian udah menikah selama 27 tahun ya. Going to be 27. Yes. Congrats ya. Congrats. Dan punya 4 orang anak. Iya. 3 cowok dan 1 cewek. Alright. Boleh infokan nggak anak-anak kalian usianya range-nya berapa? Anak pertama lahir tahun 2000, Justin. Yes. Anak kedua, ketiga, keempat tuh 2003, 2004, 2005. Jadi Jason, Jordan, dan Joanne. Joanne. Oke. Ada 3 pendekar dan 1 ini ya, princess rupanya. Iya. Right. Jadi umurnya yang 1 24, 21, 20, dan 19. Ya. Oke. Good. Nah, kalau mau tahu dulu tentang kisah cinta kalian itu seperti apa? Kenalnya di mana? Kita ketemunya di gereja ya. Di gereja, betul. Di gereja. Jadi romantisnya kan ada lagu yang terkenal tuh. Apa tuh? lagu itu? Di gereja tua. Yang apa ya gimana? Kita bawa romantis apa? Bikin. Oh, kita bikin romantis. Berarti di gereja itu romantis. Gereja, Iya, di gereja. Saya pelayanan remaja. Ya. Pak Ivan pelayanan pemuda. Iya. Ya, terus kita bikin event. Nah, di event itulah aku dikenalin gitu sama 2 cowok. Terus pas salaman nama cowok pertama, biasa aja. Pas salaman nama Pak Ivan, dia kan orangnya cuek ya. Salamannya cuma gitu doang. Tapi aku kayak, ini orang kayaknya suami aku gitu. Semakin iya. Wow. Dari pertama salaman, tapi saya diem ya. Impression seperti Drama itu. banget ya. Drama banget ya. Itu apa dengar suara dari? Ya kayak ngomong sendirilah di hati. Oh. Kayak ini suami gue gitu. Keren. Ya, banyak orang kenal mereka ini adalah sebagai orang-orang hebat nih di dalam industri keuangan ya. Dan kalian adalah business owner dari sebuah agency di sebuah perusahaan asuransi ya. Dan Bu Esra juga banyak memberikan motivasi yang luar biasa. Berkali-kali tampil di beberapa acara televisi gitu ya. Dan very inspiring. Your life is a living example bagaimana kisah dari keluarga yang dulu nggak punya apa-apa. Sampai kemudian di atas dibawa Tuhan sampai ke atas langit yang tinggi gitu ya. In between. Bisa dibilang gitu sih ya. ya. Kan? Betul ya? Betul, Dan in between pasti ada banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari hari ini dari kehidupan kalian. We experience love revolution. Amazing. Yes, perubahan hidup yang luar biasa. Iya, berubah banget sih kita berdua ya. Berubah banget dari kita dulu pertama ketemu gitu. Jadi jauh saya udah banget ada impresi sih. Tapi kalau Pak Ivan gimana? Gimana Salaman bro? pertamanya? Oke, bagus ditanya ya. Jadi pertama saya sebelum salaman itu kita kan saya ingat itu ada acara retreat gitu ya di Cibodas atau apa gitu ya. Dia kan remaja kayak pemuda. Kebetulan itu retreatnya retreat pemuda. Oh, okay. Nah sering kalau retreat pemuda itu remaja juga pembina-pembinanya tuh ikut gitu ya. Karena mereka senior dianggap kan ya baguslah mereka gitu. bisa ikut gitu ya biar ada jembatan gitu. Nah mereka kan suka ngisi juga nyanyi lah apa segala macem gitu. Dan dengan gaya remajanya gitu loh, ya kan beda dengan kita kan lebih wibawa gitu kan. Kalau remaja kayak gitu. Nah satu saat dia ngisi lah acara itu sampai pendeta kita pas itu kan Yakob Nahwai diajak gini-gini lah sama dia gitu. Sama Esra ini salah satu koordinatornya. Pas itu saya ngeliat dia, saya nggak suka gitu. Saya ngomong ke senior pemimpin leadernya gitu, siapa sih itu bikin acara kayak gitu, gak bagus banget. Saya keluar gitu lah kayak gitu. Oh iya, maksudnya cengengesan gitu. Iya cengengesan gitu, bukan gaya pemuda banget lah gitu ya.
Tapi akhirnya ya kok bisa kena. Nah, saya bisa dekat sama Esra itu juga ada ceritanya. Jadi ceritanya saya tuh lagi ngerasa punya masalah lah gitu ya dengan sesama orang di gereja itu, pelayanan itu, dan pusing banget deh. Itu menyangkut nama baik lah kayak gitu. Yang waktu itu tuh saya pikirnya saya mau defense lah kayak gitu, mau mengklarifikasi lah gitu. Nah, saya baru kenal sama dia, kita ngobrol lah pas itu. Saya ingat itu pas itu ngobrolnya kita pergi ke Gramedia di Matraman. Wow, saya berdebat, saya bilang, oh ini alasan, pokoknya saya harus bersihkan nama saya. Nah, dia juga udah kewalahan juga, tapi di ujungnya tuh dia bilang, kamu ingat Yesus nggak? Yesus kan bener, dia di kayu salib tuh dia nggak bela dirinya, cuma ngomong kayak gitu aja tuh meledakkan kepala saya. Wow. Dan akhirnya saya setuju, problem tuh solve gitu ya. Nah, sebelum dia pergi naik ke bus, saya bilang, Sra, kayaknya saya nggak bisa ngelupain kamu deh. Seumur hidup saya. Dia jauh cinta. Dan mana bisa kita lupain, udah jadi istri sekarang. Berarti bikin romantisnya bukan di gereja, Tom? Bukan di Gramedia. Di toko buku Gramedia. Wow. Iya, jadi gitu ceritanya gitu ya. Itulah. Ya dari situ kita jadi dekat. Jadi deket, jadi temen. Jadi bisa dibilang saya married my best friend. Gitu. Ya. Kita nggak langsung pacaran sih. Abis itu kita jadi best friend. Best friend. 3 tahun temenan. Terus aku kan juga lagi bikin skripsi. Terus gagal skripsi aku. Terus? Gagal. Aku drop banget kan, kayak udahlah gue nggak usah bikin skripsi lagi gitu. Tapi Ivan nguatin ya, udah Sra, ayo coba lagi, gue temenin deh. Jadi selalu nemenin saya di perpustakaan. Wow. Akhirnya aku lulus, terus aku dapat sarjana, aku kenalin Ivan ke bapak. Terus bapak suka sama dia. Udah, akhirnya kita tunangan. Kamu cerita dong, kamu punya kaul itu, kalau kamu punya suami, bapakmu harus seneng ya? Oh iya, bapak saya kan orangnya antik Bu, bapak saya kan. Antiknya gimana? Antiknya kan papa kan sempat hilang, terus papa pulang. Oh yang cerita hilang itu. Terus saya bertekad memaafkan bapak saya. Saya bahkan bertekad mau jadi anak yang berbakti kan sama bapak saya. Saya benar-benar ekstrim gitu, saya ekstrim mau menyenangkan papa saya. Termasuk kalau saya nikah, papa saya mesti senang sama cowok itu. Wow. Itu adalah kaul saya sama Tuhan. Jadi Tuhan, saya minta 2 tanda ya kalau cowok itu dari Tuhan. Saya mau plan A. Plan A-nya itu adalah Tuhan yang milih. Jadi saya nggak ada kriteria, Pak. Kriteria saya buang. Saya cuma minta Tuhan pilihin saya gitu. Nah, pertama papa suka. Papa masih suka sama cowok itu. Terus yang kedua, kalau aku deket sama cowok itu, aku tambah sayang sama Tuhan. Wow, nice. 2 itu permintaan saya. Jadi kalau saya deket sama dia, aku sama Tuhan jadi jauh, berarti dia bukan cowok yang dari Tuhan. Saya nggak mau. Dan ternyata iya, aku makin deket sama Ivan tuh, aku makin deket sama Tuhan. Karena kita pas kenalan tuh udah lahir baru. That's good. Dia lagi cinta baca Alkitab. Aku juga lagi cinta banget sama Tuhan. Terus kita berdua ngomonginnya Tuhan terus. Jadi, wih kayaknya gue deket sama cowok ini tambah cinta sama Tuhan. Ada ayatnya loh itu. Ada ya? Roma 12 ayat 11 kali ya. Apa itu? Biarlah rohmu. Iya, oh, bener ya. Iya kita ingat sih kalau kita ngobrol kita ngobrolin Tuhan apa terus. ya pelayanan, Benny Hinn, Maurice Rulo, masih kan lagi ngetren kan. Oh kita someday akan begitu gitu loh, dia berjam-jam itu. Ini zaman banyak KKR Iya, lagi hot-hotnya ya waktu itu ya. Lagi Maurice Rulo lah apa gitu. Jadi kita memang anak muda yang lahir baru, terus pengen semakin cinta Tuhan. Terus Ivan juga kan orangnya sopan. Dia sopan, nggak yang megang-megang atau gimana gitu, enggak. Ya, jadi kita saya menjaga lah. Seperti saya bilang waktu sebelum saya lahir baru 91 tuh ya kita hidup sembarangan lah gitu ya. Tapi waktu saya udah lahir baru benar-benar intentionally kita menjaga kekudusan, kebenaran gitu. Dia selalu bilang. Saya ingat itu yang waktu kita ngobrol di salah satu di Priok itu saya di Dewa Ruci itu di tanah lapang alun-alun gitu ya. Duduk itu kan gelap, nggak ada cahaya. Tapi yang kita ngomongin Benny Hinn, terus Iya sih kita berdua berapi-api banget. Berapi-api gitu ya. Sama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Nah waktu bawa Ivan ke rumah, sus papa nggak ngomong apa-apa. Cuman pas sudah malam, Pan tuh udah malam pulang gitu. Ivan pulang, besoknya papa bilang sama saya, Sra itu kemarin anak siapa? Ya nggak tahu Pak, aku belum tahu siapa papa mamanya gitu. Itu baik loh.
Saya langsung, wah udah dia bener berarti. Konfirmasi. Ya Menurut Papa apa yang baiknya dari si Ivan? nggak tahu, Nggak tahu. aku juga nggak tahu. Pokoknya Oh. bapak bilang tuh anak baik loh. Orang tua tuh mungkin punya Intuisi intuisi kali ya. Bapaknya cukup preman kan dulunya, bapaknya. Tapi emang dia baik sih, 27 tahun Oh, saya iya, iya. mengakui Jadi, Ivan tuh baik. Di dalam kepremanannya dia tahu nih orang yang Iya. baik mana, Iya. orang yang jahat mana gitu Tahu ya. dong ya sama preman dia ya. Nggak seperti Nah, dia dirinya dari gitu. Medan merantau ya dan ke Jakarta ya. Masa kecilnya mertua saya itu ya luar biasa juga. Ya, apa yang membuat kalian kemudian memutuskan gua kawin nih cewek nih? Kawin ini. Satu ya mungkin itu Esra juga pernah tanya. Pertama yang menikah itu kan sebuah culture ya. Jadi saya taunya begitu. Saya ada orang tua saya menikah. Saya lihat di kiri kanan kan waktu kita Semua kecil pada grow juga ini menikah, itu menikah. Jadi sepertinya menikah itu satu perjalanan yang harus dilakukan juga. Tapi kedua juga kita juga baca Alkitab kan kita tahu menikah itu juga untuk beranak cucu, memenuhi bumi, menghasilkan keturunan ilahi gitu ya. Purpose-nya Nah, ya. kita juga ambil itu akhirnya kayak gitu. Dan ya saya juga menikah itu saya pikir ya saya orang Chinese ya, tapi saya Indonesia banget gitu, nasionalisme. Saya malah berpikir dulu kalau nggak orang Ambon, orang Manado gitu saya menikah gitu. Udah pernah mikir gitu Bahkan I don't mind ya mungkin ya siapa gitu, dapatnya Batak gitu ya. Puji Tuhan. Nah, yang Berarti penting kan pernikahan seiman. beda culture juga. Beda culture. Saya don't mind dari dulu kayak gitu. Karena semestinya kalau kita lihat memang yang penting adalah sama-sama anak Tuhan ya. Iya. Sehingga istilahnya ada satu nilai yang sama. Tetapi banyak orang yang mungkin bisa mengatakan kan harus suku yang sama gitu ya. Tapi kalian Kita unik gitu enggak ya. sih. Banyak challenge-nya nggak ketika masuk dalam pernikahan dari latar belakang etnis yang berbeda kayak gini? Kalau latar belakang etnis mungkin karena kita tinggal di Jakarta ini bukan etnisnya yang jadi masalah. Oke. Tapi latar belakang keluarga yang broken home itu yang jadi masalah. Oh. Saya rasa. Yes. Saya lebih ke umur 3 situ. tahun kan orang tua saya divorce. Saya punya 2 kakak saya ikut papa dan saya ikut mama pulang ke Bangka. Saya tuh di Lampung, lahirnya di Lampung. Lahir di Tapi Lampung, orang tua kami itu asalnya dari Bangka gitu. Ya, ya. Nah, dari beda latar belakang tadi, tentunya mungkin bisa membuat banyak sekali hal-hal yang tanpa disadarkan, itu kemudian menjadi satu luka yang kemudian termanifest dalam kehidupan pernikahan, gitu. Ada nggak kayak gitu? Oh banyak sekali. Yang jadi problemnya kita bahkan nggak tahu itu sekaligus. Iya. Oh, nggak Itu sadar. seperti buku yang dibuka satu Satu persatu. bahkan sampai sekarang Pak sebenarnya. Masih 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 proses. itu satu positifnya kita lihat satu pembelajaran seumur hidup. Hal lainnya saya lihat ya Tuhan tuh kan baik ya. Kalau dikasih semuanya langsung mungkin kita ya langsung kejang-kejang gitu. Ini udah kejang. Gak kuat. Ya, kita akan frustrasi terhadap diri sendiri. Dia kasih dosis itu ya begitu, tergantung kesiapan kita. Yes, betul. Ada yang kita harus bertahun-tahun bahkan 10 tahun bahkan 20 tahun, 25 tahun baru kita mengerti. Yes. Ya. Sampai kita berpikir kok so long ya. Tapi kita lihat Abraham juga ya 30 tahun baru dia dapat Ishak. Gitu ya, kalau kita mau ngomong rohaninya gitu. Nah, akhirnya kita bisa bilang, wah Tuhan tuh sangat panjang sabar. Tapi kadang saya ngomong gitu ke istri saya bilang, iya Tuhan sabar, kita yang menanggung penderitaannya. Bener juga, harus 30 tahun. Karena kan gak sendiri sekarang. Ada saya, ada 4 anak. Iya betul. Jadi Ivan sering bilang, Tuhan tuh sabar banget sama aku. Iya sama kamu sabar, kitanya ke bawah-bawah gitu. Iya sih, iya. Tapi memang ya kita ngomong di sini, in fact memang banyak broken home ya. Tapi ya memang pain itu bukan cuma buat kita ya, buat orang yang juga akan dekat dengan kita. Tapi ya memang ini ada fallen world itu terjadi begitu. Yes. Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Iya, kan. bahkan dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu Dan itu. dia nggak tahu kalau dia tuh seluka dia melukai, itu. dia nggak tahu dia seluka itu, atau dia nggak tahu karena luka itu dia melukai orang lain. Bisa kasih contoh nggak secara lebih konkret? Kira-kira luka-luka apa yang mulai disadari ketika pernikahan itu dijalanin gitu? Aku ya mungkin kasih Silakan. contoh. Saya kan menikah sama Ivan menerima suami saya apa adanya. Saya terima gitu. Karena saya tahu latar belakangnya, saya juga udah tahu pendidikannya, saya udah tahu income-nya kan. Jadi saya udah nerima gitu. Dan saya kan dreamer. Saya udah tahu berarti saya mesti berkontribusi nih. Karena saya nggak mau hidup biasa-biasa kan. Saya orangnya dreamer. Jadi waktu kita nikah kita udah sepakat Pak.
Van, boleh nggak kita jalan-jalan ke luar negeri? Oh nggak usah, kita nggak usah ke luar negeri. Waktu Kita itu hidup bilang ya? sederhana aja. Hashtag Indonesia aja gitu ya. Iya, Indonesia aja. Belum ada hashtag ya, sebenarnya waktu oke dong, Indonesia juga cantik Indonesia gitu ya. cantik, ya, Cuman harus saya maunya diakui. lihat dunia Mau lihat juga dunia. gitu. Nah, saya udah tahu nih, oh suami saya kayak gini. Dia porsinya segini. Saya udah nerima Pak Saya bungkus dengan padanya. bahasa rohani lah. Udah kita nggak usah ambisius beli mobil, beli rumah. Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau datang. datang Saya bilang katanya. gitu. Saya nggak mau lah dibohongin kayak gitu Ya, kan. itu cara pandang yang juga salah loh. Iya sebenarnya. Salah salah dong. sih. Iya, iya, Sebenarnya karena kita yang apa ya itulah yang Porsinya kecil sih, kita porsinya. punya. Kita kapasitasnya. punya keberanian mental. Kita I see. berbungkus bahasa rohani sih pasti. Betul. Oh. Dan oke. menurut saya orang boleh punya porsi. Kan di Alkitab juga dikatakan janganlah orang berpikir lebih tinggi daripada porsinya. Yang seharusnya, Betul. Kan ya. udah ada. Nah, saya tahu porsi saya. Saya nggak segitu. Ya udah. Jadi saya bilang sama suami saya, gini aja, aku cari sampingan ya. Tapi kalau nanti sampingan saya berhasil, kita ke luar negeri. Oh, nice. Iya kan, perempuan mesti pinter kan Bahasanya. berdiplomasi dengan suaminya. Oh. Dan Iya. saya nggak harus memaksakan kamu dong harus bawa saya ke luar negeri. Ah, Saya iya. nggak kayak gitu. Oke. Kalau emang suami saya imannya adalah di dalam negeri, oke fine. Right. Tapi kalau saya dapat keluar negeri, mau ikut gak? Saya sering bilang, Van, mau nggak keluar negeri? Tuh. Mau nggak liburan? Duitnya dari mana? Nggak usah pikirin duitnya. Mau nggak dulu? Nanti duitnya saya cari. Katanya kayak gitu. Waduh. Iya gitu. Nah, ya kayak gitu. Iya. Wah, Keren boleh ini. juga Iya, kalau iya. begitu dah. Iya, iya, iya. Nggak usah Iya, pusingin nggak duitnya. usah. Mau Nggak nggak usah gitu? pusingin. Terus tau nggak jawabnya apa? Sayang loh ntar duitnya. Oh, Mendingan di sana kita ketahuan simpen. tuh. Iya, 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 iya. Terus ya udah kalau gitu simpen aja. Iya, lah ini Mana? nggak ada, Kan tadi nggak nggak ada. ada kok. Out of nowhere. Jadi saya katanya kayak gitu. berdiplomasi. Menurut saya dalam perkawinan itu kita penting sekali diplomatik ya. Iya, iya, iya. Istri pinter diplomasi ke suami. Karena salah satu skill untuk pernikahan itu Nice. langgeng itu This is adalah communication skill. Iya. This is good. Dimana sebenarnya perempuan itu jagonya diplomasi. Tapi kita nggak berani pakai. Kalau saya pakai. Gitu Kalau ya, Bu, ya? kalau suami saya nggak saya diplomasi mah, aduh, saya yang sengsara hidupnya. Gitu. Bukan berarti suami saya jelek loh. Enggak, tapi setiap kita punya Cara porsi. membahasakannya kan packaging kan ya. Iya. Packaging itu perlu. Dan Ya. kita nggak bisa maksa orang untuk punya iman seperti Iya. kita. Apakah mungkin Nggak karena ibu adalah seorang marketer, penjual, tulen gitu. Jadi mencoba menjual idenya Menjual mimpi. supaya biasa orang bisa premi keluar Yes. sebulan 100 juta dengan kemudian menjual satu mimpi, menulis Iya. surat cinta gitu Iya misalnya. benar, selling is a life skill ya. Iya, Menurut iya, saya iya, semua iya. kita perlu punya skill untuk menjual. Betul, Iya. setuju Orang banget. tua masih bisa jual Tuhan Yesus ke anaknya kan? Betul. Ya Dalam dong, tanda kutip dalam yang tanda positif. kutip Iya, ya, iya. bahwa kita oh Tuhan Yesus baik loh gitu kan. Presentasi. Nah, jadi saya juga akhirnya suami saya bilang, Iya. "Ya udah deh kalau gitu kamu kerja sampingan." Saya capai kerja sampingannya. Nah, terus saya pikir kalau saya cuma bawa suami saya, nanti dia nggak kasih saya lagi kan? Saya harus kasih dia taste, this is good gitu. Jadi saya bawa mertua. Pertama kali bawa mertua, bawa Nice. bapak saya. Pertama kali pergi luar negeri langsung Iya, itu rame-rame. Jadi keluarga satu besar. gitu ya, Oh, berempat. wow. Berempat, papa ikut. Oh, karena belum punya anak-anak ya? Iya, Ya. ada satu bawa juga. Oh, oke. Anak saya bawa ya Ya. kan. Kita ke Singapura. Itu orang tua kita kan nggak pernah keluar negeri. Nah di situ suami saya kan, wah bagus banget ya dia kerja sampingan. Ya udah lu kerja sampingan deh gitu. Wow. Boleh tahu nggak, Pak Ivan waktu itu kerjanya di bidang apa? Kak? Saya pas itu di asuransi juga, Iya. cuma di general insurance. Ya, Oh, di general. ya. di Dan general sampingannya di live ini? saya di Iya, live. dia di Suami live saya kan. kepala cabang waktu itu di General Insurance. Oke. Kalau istri saya kan di bank kan pas itu kan. I see. Jadi Iya, eh, iya, dia iya. didekati sama ada Teman ada saya. teman gitu untuk Sampai sampingan saya gitu. Ya saya bilang sampingan. it's good. Keren, oke. keren, keren. Karena sesuatu yang pertama ini menentukan banget ya. Apakah ini akan Dia menjadi akan pengalaman yang mendukung mengasyikan? saya. Betul, Atau menghalangi saya kan. betul, betul. Ya, betul. ya, ya. Jadi saya lihat memang skill untuk Diplomasi. membahasakannya penting ya. Kalau kita bicara kita katanya apel di atas pinggan perak atau Iya, pinggan emas gitu iya, ya. Ya itu penting sih. Itu bicara presentasi ya. Esensnya sama tapi the way we delivernya tuh Harus beda. is very important. Kan suami saya orangnya itu Pak, dia direct ya, orang direct, sangat straightforward, dia sangat keras dan dia sangat kekeh dengan pendiriannya. Iya. Jadi saya sebagai istri ngelihat ini kayaknya mesti bermain diplomasi nih. Kalau saya bisa diplomasi, saya bisa menangin hatinya. Kalau Gitu. orang laki itu kan lebih logik ya. Misal kayak dia bilang ya kayak gitu ya. Van mau liburan nggak?
dari mana duitnya? Enggak harus, tadi saya ulang lagi ya. Pikirin gitu. Enggak usah pikirin dari mana duitnya, mau nggak? Kalau mau saya cariin duitnya. Oke, berarti kan bukan dari budget dong. Oke. Terus saya ngomong lagi, kalau begitu apa nggak? Sayang nggak? Apa tabungnya? Loh ini uang dari nggak ada, lu mau tabung apanya? Gitu. Kecuali ada dan Kecuali memboroskan. ada. Jadi lu nggak mau, lu rugi nih ceritanya kayak gitu kan. Mending kalau udah ada uangnya kita tabung, nih nggak ada, saya cariin gitu. Lah kan akhirnya kita mikir, ya bodoh amat, bodoh banget kalau gue nggak mau ikut liburannya gitu ya. Orang nggak ada uangnya kok, dia yang tanggung jawab kok. Ya. Pulang dari logiknya main gitu. Jadi waktu ke Singapura melihat hal-hal yang luar biasa. hal-hal yang baru. waktu itu di Indonesia mungkin nggak ada atau beda suasana. Ya gitu. maksudnya saya juga udah pernah ke Singapura, tapi poinnya adalah Ngajak dia gitu bisa ya. mengadakan sesuatu yang nggak ada, lu mau nggak gitu kayak gitu kan? Nice. Itu sih poinnya. Nice. Jadi istri saya ini kan punya kemampuan khusus gitu ya dalam raise money gitu. Dia nih kalau dia mau dia bisa gitu loh. Keren. Kalau kita ini kan udah terpola Pak, cowok tuh kan suami saya gaji tuh, sekian, income sekian, kita suka yang Tersistematis. teratur. Iya, hiduplah segitu aja. Yang sesuatu yang gitu. kejutan-kejutan tuh kita nggak ada gitu loh ya. Kita dari pakem begitu ya sama juga dengan pekerjaan saya gitu ya. Kayak Alright. gitu. Iya. Oke, nah terus sampai kapan tuh melakukan bisnis Diplomasi. sampingan yang seperti itu? Akhirnya saya didukung. Nah terus lagi tambahin lagi challenge-nya gitu. Wah Singapura udah boleh nih. Van, ini kita mau berangkat lagi ada nih kontes ke sini. Boleh nggak aku kejar? Kemana? Ke Cina gitu kan. Ya udah, kita bertiga ya. Aku, kamu, Justin gitu. Oke. Ya udah, jadi saya kerja sampingan. Berarti kan saya ambil waktu ya. Ambil waktu yang tadinya untuk keluarga, mesti saya pakai untuk sampingan. Nah di situ saya sebagai perempuan, komitmen saya gini, saya sukses kayak apapun, saya mesti kembali ke rumah saya. Ya, of course. Karena saya diizinin suami saya kan. Ya. Ini Nice. untuk keuntungan suami saya. Jadi nggak boleh lupa diri ya gitu, nggak boleh kayak layangan tiba-tiba hilang gitu. Saya Layangan udah putus. komit bahwa Iya. saya harus kembali ke rumah Layangan saya. putus tuh nggak bisa ditarik Nggak bisa lagi. tarik Bu. lagi, soalnya bisa Ngerti ya maksudnya, kebablasan. saya Ada tarik lagi. filmnya tuh, Ada. layangan putus Layangan ya kan. putus. Udah nggak tahu kemana terbang sendiri Iya, dia. iya, terbang sendiri Ya, dia. tantangan saya nanti ngerinya gini ya, saya juga mengintrospeksi diri, saya merenung gitu. Kalau nanti income aku lebih gede, aku tetap menghargai suamiku gak nih? Nah, itu pertanyaan that's a yang penting challenge ya. loh Yes, ya. and I ask myself dong. Dan Ya, saya janji ke diri saya sampai hari ini pun saya janji bahwa kesuksesan saya sebagai perempuan di luar rumah itu mesti tetap untuk membangun rumah saya. oke. Jadi nggak ada tuh Ya. suami gajinya harus lebih dari saya nih ya, nggak. Oh, kok saya bisa segini, kamu juga harus segitu dong. Enggak dong, kan orang punya Iya, porsi. betul. Berarti gini, kan firman Tuhan tuh memberikan satu patron ya kepada kita tentang bagaimana Tuhan itu menjadi kepala kita. Dan kemudian kalau di firman Tuhan tuh gereja sebagai tubuhnya. Nah kalau di Alkitab dikatakan suami menjadi kepala, istri menjadi tubuhnya Iya. gitu ya. Iya. Nah terus bagaimana supaya nanti ini nggak terganggu? Dari pengalaman kalian kan berarti ibu punya income yang jauh lebih tinggi Ya sekarang. akhirnya si sampingan itu menjadi tambah besar, Iya. tambah besar, tambah besar, tambah besar ya. Jadi akhirnya saya nggak sadar-sadar udah jadi lebih banyak kontribusinya ke keluarga. Tapi itu selalu kamu negosiasi. Misalnya gini, suami saya bilang kita tinggal di sini aja, rumahnya cukuplah seginilah, nggak usah ganti-ganti rumah lagi gitu kan. Waktu itu di Bintaro rumah kita 72 meter. Iya. Saya nggak mau. Jadi saya harus rayu lagi suami saya, Pak. Diplomasi lagi. Diplomasi Menjual lagi. ide lagi. Dan saya hamil kan. Jadi saya bilang, aduh kayaknya anak ini pengen rumahnya gede nih. Kawan orang. Iya, jadi menurut saya sih nice. perempuan itu mesti Ya pintar sayang ya. gue udah gak bisa ambil lagi. Saya tuh berpikir gimana cara menangin hati suami. Jadi saya tahu saya nggak bisa dikte. Suami saya tuh nggak bisa didikte. Kayaknya nggak ada deh laki-laki yang bisa didikte ya. Jadi Iya. sebagai perempuan, aku mesti bisa mempengaruhi. Kalau Hawa kan Dengan aku cara lihat, yang positif. kalau Hawa kan parah banget ya, suaminya disuruh makan buah gitu. Iya. Jadi saya ngerenung-renungin, ngapain kayak gitu. Mendingan aku pengaruhin suami aku supaya keluarga aku maju. Jadi saya bilang, Van, Very kita nice. lihat-lihat rumah yuk gitu. Kan saya hamil, jadi dia nggak berani. Jadi dianterin lah saya ngeliat-lihat rumah ya. Saya berhenti catat nomor teleponnya. Aduh udahlah pulang lah gitu. Ntar satu lagi gitu. Ntar saya teleponin, Van anterin dong mau ketemu yang punya gitu. Akhirnya kami pindah rumah. Wow. Nice. Pindah rumah lebih gede ya. Beli rumah lebih gede. Iya, rumah yang lama dijual, Iya. akhirnya kami beli rumah yang lebih gede. Wow. Sampai akhirnya ngerayu suami pindah ke apartemen. Nah, suami saya tuh suka landed house. Iya. Tapi saya udah kerja itu Pak, udah susah banget dari Bintaro ke Jakarta. Oh. Suami saya juga kerja di Kelapa Gading.
Bayangin ya Wow. kita 2 jam, tapi suamiku tuh kutub yang orangnya berjauhan. ya udah Iya, kalau iya, hidup iya. kita kayak gini kita jalanin aja. Oh, dia nerima ya Iya dia orangnya. orangnya gitu. Sebenarnya kita tuh bukan menerima, Bu. Iya, jadi kalau ini saya ya gitu ya. Jadi kita sebenarnya itu masalah ke dream juga. Jadi kan seperti dikatakan istri saya itu Saya tuh berani dreamer. bermimpi She's a besar. dreamer. Sedangkan saya kan nggak sebesar itu. Contoh ya, dia nih kalau dia udah mau, dia akan lakukan apa aja selama itu benar ya. Dan dia terbukti bisa. Untuk mencapainya. Contoh ya, dia ajak saya, jadi kita pas itu contoh kita tuh lagi di Bintaro tuh kita di klaster yang kecil lah rumah tadi 72 meter. Ya, lagi hamil tuh dia ajak saya masuk ke yang namanya klaster yang lebih besar namanya Puri Bintaro gitu. Iya. Muter-muter gitu. Harga rumah kita yang awalnya tahun 2000 tuh ya sekitar 135 juta lah. Nah, yang kita lihat ini 400-an, Pak. Sekitar 500. Kan 5 kali lipat dong. Beda lebih gede. Stretch the Tanahnya juga faith. 180 meter 2 lantai dong. Muter-muter. Wah, ini catat nomor teleponnya catat. Dia exciting. Sementara dia asing gue mikir cicilannya berapa gitu ya. Kita ketakutan gitu kan. Nah, dia nggak begitu. Ya analitikal soalnya ya. Kita lagi mikir gimana sih Sri ini DP-nya berapa nih yang masuk. Sama juga. jangan Akhirnya takut, tapi terbukti gitu. kita beli. Ada aja jalannya. Iya. Dan aja Halal tapi kok, ya. Jalan. Ada kemudahan juga kita terima dari yang Nah, sama juga kita move ke dari Puri Bintaro, Ke apartemen. kita masuk ke Segitiga Emas, ke apartemen di Jakarta, di Kuningan gitu. Wow. The same Nggak thing. mau juga tadinya. Nggak mau juga, kayak burung di sana segala macam. Padahal itu cuma alasan dari Alasan, ketakutan iya. kita. Bersembunyi di balik Iya. suatu Jadi alasan. kita nggak Iya, mau iya, iya. ngelihat jendela itu aja nggak mau karena kita udah takut dulu. Apa karena mungkin ego laki kali? Suami. Bukan kayak egonya juga Pak, Bukan iman juga. kita nggak sebesar itu. Oh. Nah, tapi poinnya sebenarnya kita bisa borrow strength. Nah Borrow itu. strength. Dari dia aja. Yes, kenapa enggak? Tinggal kita support aja sebenarnya. Betul. Jangan halangi. Nah, Nah, support aja dan dia akan Tapi tanggung itu jawab kan di situ. bukan norma laki-laki yang sejati. I mean like Pak Ivan enggak feel intimidated gitu kalau istrinya lebih Sorry, sukses? saya ada sih, cuma memang karena ada burden itu. Ya. Kita rasakan apapun itu tanggung jawabnya kan harus di kita. Dan saya ngerasa itu udah di luar daripada jangkauan saya. Terlalu gede nih. Terlalu Iya. gede. Jadi saya ngerem di situ. Ya, saya ngerem di situ. Tapi kembali lagi karena Esrani bisa mengkomunikasikannya untuk itu, dia memang dia insist gitu ya. Tapi dia tidak merasa saya dipaksa gitu ya. dirayu lah. Dirayu lah. Dirayu. Pernah ribut gara-gara ini nggak? Mungkin gara-gara ini enggak, tapi gara-gara mimpi dia yang besar itu pernah. Jadi saya merasa terintimidate Iya, gitu iya, ya, itu enggak gimana? secure gitu. Gimana? Bisa. Ya, mungkin saya ngerasa saya juga kan punya karir kan. Maksudnya kalau secara makan dan sebagainya saya cukupkan. Even in the beginning, the first year kita memang married tahun 97 itu kita bloody hell gitu ya dalam keuangan. Tapi sesudah 1 tahun saya bisa cukupkan Yes. keuangan kami gitu. Which is Esra masih employed, dia belum sampingan itu nggak cukup. Jadi saya udah penuhi porsi saya untuk tanggung jawab itu gitu ya. Tapi ini kan dia ketika dia step in di situ, dia akan membawa yang lebih tinggi lagi gitu loh. Out of the boundaries. Nah, jadi ada sih poin-poin di mana saya emang saya siapa ini nggak cukup ya gitu ya dan sebagainya bahasa-bahasa seperti itu tuh Nggak ada. bersyukur Kamu nggak kepada Tuhan puas-puas kamu. sih gitu. Mungkin saya yang merasa nggak secure itu dengan dia rumah yang mau lebih besar lagi, ya mobil yang diganti lagi dan sebagainya gitu Keluar ya. negeri lagi. Nah, ada krisis di mana saya merasa, oh yang saya capai ini nggak cukup dari situ. Ya sampai akhirnya kita harus sinkronisasi lagi sih dengan itu. Ya. Bagaimana adjustment ini dilakukan? Karena kan kadang-kadang ada laki-laki yang tidak bisa menerima hal itu sampai akhirnya beberapa malah berselingkuh. Karena nggak bisa menerima loh, istrinya lebih sukses. Nah itu memang mesti pakai teknik. Ya gimana? Jadi Silakan. tekniknya Apa ini? adalah suami yang megang duit. Kebalik nih. Jadi waktu itu saya malah kasih suami yang pegang uang. Really? Yes. That's nice. Jadi I mean, like, biasanya kan Itu kode keras kan. sudah cari Pak, tapi sampingan itu terus belum kasih selesai dia. ya. Itu sounds belum like selesai, nice. masih panjang ya. Panjang, Masih masih panjang panjang. ya. Jadi melewati krisis itu kita harus ada balancing. Oke. Kan cowok tuh suka power. Yes. Ya kan, dia like to control everything kan. Jadi Exactly. sebagai cewek saya juga belajar. Nih kalau aku maju terus,
mukanya ada di aku, lama-lama suamiku pasti insecure. Ya udah, duit kasih dia. Nah, dia yang megang uang. Jadi selama bertahun-tahun suami saya yang pegang uang, dia yang kendaliin. Saya cuma dikasih sama dia, nih kebutuhan kamu segini. Allowance. Padahal itu kontribusi dari keuangan itu, which is waktu itu kami udah masuk di agensi ya gitu ya. Kontribusi daripada keuangan itu boleh dibilang kalau di percentage kasar gitu 70% dia, 30% kontribusi saya. Tapi semuanya Ivan yang pegang. Nah, jadi memang waktu itu maturity saya saat itu kan ya ada di posisi itu, di mana dalam konsep saya ya as a husband, as a man, we have to take control. Masih ada power itu ya. satu. Kedua ya kita sebagai pria ya kita tuh harus, konsep saya harus menyediakan, mencukupi, melindungi dan setia. Ya terakhir setia juga penting ya gitu ya. Baik sebagai suami maupun ayah. Nah, dengan konsekuensi konsep seperti itu di dalam benak saya deep down itu, walaupun waktu itu saya yang mendorong istri saya, kami sama-sama di agensi itu memberi keleluasan dia untuk sukses, tapi one day itu saya pikir saya harus take back posisi itu. Take back posisi itu sebagai orang yang nge-lead itu dan yang memprovide semuanya itu. Jadi kamu di belakang aja istirahat aja lah. Itu satu ya. Jadi konsep saya itu suami itu harus superiority dalam hal keuangan, dalam hal achievement dan sebagainya gitu ya. It's a must. Mungkin ada waktunya istri kamu dikasih, tapi kamu harus ambil lagi. Nah, jadi otoritasnya. Jadi ada PR-nya. Jadi buat saya itu ketika ada waktunya kami akhir mengambil posisi, saya minta dia untuk step back itu, saya ke depan itu. Jadi saya nggak masalah dengan berjuang. Kerja keras saya nggak masalah. Saya juga punya pattern waktu saya masih kecil, kakek saya gitu ya, saya bisa lihat contohnya. Tapi saya nggak masalah untuk berjuang untuk membuktikan. Tapi deep down di hati saya menuntut pengakuan. Dari istri saya dan anak-anak saya. Apalagi dia sudah way beyond. Iya. Apa MDRT kali ya? Akibatnya lebih dari itu. Lebih dari ya MDRT. kami juga sama-sama MDRT gitu ya. Sama-sama MDRT. Tapi poinnya adalah ada sensitivitas ke saya. Kalau dia miss saja untuk mengakui itu, saya bisa terganggu. Contoh ya dia bilang ya. Van, ngapain sih kamu capek-capek kayak gitu? Nggak usah kamu kerja kayak gitu. Gue udah sayang sama kamu. Kelihatannya bagus kan? Buat saya tuh interpretasi, loh gue udah berjuang kayak gini. Seolah-olah gue loncat dari lantai 10 aja ke bawah. Gue don't mind itu. Kamu hanya begitu. Kamu nggak hargai semua. Gue jadi sedih atau gue jadi discourage. It feels like an insult gitu. Insult juga tapi nggak dihargai gitu. Ya. Nah, jadi saya masih mau membuktikan karena gambar saya, konsep saya itu saya harus superior. Uangnya tuh harus saya yang lebih banyak. Cowok gitu loh. Ini kan masyarakat yang patriarki gitu ya. Karena gambaran saya secara umum yang saya lihat seperti itu. Termasuk waktu saya kecil itu, saya ngeliat kakek saya yang superior. Nenek saya cuma di rumah. Saya kan dibesar oleh kakek saya karena umur 3 tahun kan kami orang Bangka. Suami istri papa saya ke Lampung. Waktu saya umur 3 tahun mereka divorce. Nomor 1, nomor 2 kakak saya ikut papa saya ikut mama saya pulang ke Bangka. Saya umur 3 tahun gitu ya. Lalu mama saya bekerja di Jakarta. Saya tinggal sama kakek saya tuh. Kakek saya tuh gambarnya seperti nenek saya di rumah nggak kerja. Iya kan wanita juga zaman dulu nggak disekolahkan tinggi. Buat apa lu sekolah tinggi-tinggi? Lagunya kan aja. Wanita dijajah pria. Ya, bayangkan kan itu budaya dan culture yang bahwa suami pria yang bertanggung jawab tuh dia harus bungkus habis. Nah, itu bagi saya tantangan ya dalam perkawinan. Karena saya tuh dreamer. Dan saya menerima suami saya dengan porsinya. Karena kalau konsep aku, Van, suami itu yang penting bisa mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga. Ini penting. Itu segitu aja gitu loh. Kita jangan nuntut suami kita ini itu kita mesti tahu loh kewajiban mereka itu adalah basic needs. Kasih makan. Ya kalau memang bisa ngontrakin rumah nggak apa-apa, tapi dia memberikan kontribusi. Nah, harus dong paling tidak karena pokok lah. Jangan sampai nanti ada orang yang dengerin ini dan kemudian mereka mengutip itu, lihat tuh katanya Bu Estra kan nggak apa-apa, katanya Pak Ivan, katanya Pak Daniel, Bu Devi nggak apa-apa. Terus dan jadi suaminya cuma main game sepanjang hari nggak boleh juga. Laki-laki itu diciptakan menjadi orang yang menafkahi rumah tangga itu menurut saya. Itu harus ya. I'm agree dengan itu. Dan tadi kan Pak Ivan bilang saya udah kasih kamu makan,
udahlah rumah kita juga 72 meter, udahlah kan udah ada rumah. Tapi kita mesti mengenali diri kita. Saya tahu, loh emang kenapa sih kalau perempuannya dreamer emang nggak boleh ya? Menarik. Loh saya dreamer dan saya tahu bahwa saya punya adik banyak. Bapak saya juga sakit mesti saya bantu. Kalau ngambil budget dari keluarga saya Bu, nggak cukup kan? Benar. Jadi bisa nggak sih kita saling menerima keadaan kita? Makanya saya selalu bilang, Van, nggak usah berpikir untuk kayak aku. Oh, I see. I accept kamu seperti itu apa adanya, tapi suami saya enggak, laki-laki itu mesti kayak bersih Nah, dari jadi perempuan yang saya gitu. belajar ya sesudah saya disadarkan, dibukakan itu ya, even niat baik itu Iya. harus dilakukan dalam kebenaran loh ya. Itu yang hard truth-nya gitu. Itu maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini, ya saya don't mind berjuang untuk keluarga saya. Tapi kalau ujung-ujungnya tuh untuk diri saya juga, yaitu untuk pembuktian. Untuk memberikan makan ego. Iya. Dapat pengakuan, Untuk dapat apresiasi, pengakuan. ya. Ya, Ya. itu bukan juga cinta. bagus sih, tanggung jawab bagus ya. Tapi saya belajar akhirnya gimana ya, love is Itu giving. adalah memberi. Jadi kasih tidak pernah mengambil, kasih itu selalu memberi. Kalau itu mengambil bukan kasih. Jadi kalau nggak diterangi kebenaran firman, saya nggak bisa mengenali motif itu, bro. Exactly, ya benar loh itu ya. Dan yang masalahnya adalah even though walaupun saya punya achievement, tapi itu menyakiti saya. Bahkan itu juga menyakiti keluarga saya. Akhirnya. Waktu Esra ngomong, Van kamu nggak usah capek-capek begitu, itu menyakiti saya. Lah waktu saya marah juga kan itu menyakiti dia. Apakah berarti mungkin karena bahasa cintanya si Pak Ivan ini adalah afirmasi kali? No, ya Bukan. memang betul. Saya tuh dikuatkan bahasa cintanya afirmasi. Kalau istri saya hadiah, saya nggak penting hadiah. Saya lebih suka dikasih surat, Pak. Iya. Kalau ulang tahun, Thank you. write me a letter. You are Iya, Kalau itu saya lebih nggak berarti. mau surat, saya maunya hadiah. Maunya deposito. Iya, nggak mau. Dia mau dibeliin Surat. apa Nggak. gitu ya, kayak gitu. Dia sangat terus terang. Iya. gitu. Oh makanya kalau ada kontes apa, gua kejar Iya, ya. betul. Dia suka hadiah. Betul banget, betul Off we banget. go gitu. Iya. Ya. Karena Serbu. gitu. bahasa Iya. motivasinya. Betul banget, betul Iya, banget. iya. Betul sekali tuh Pak. Nah, oke. Ya. Iya, sorry. Tapi memang ini harus dibicarakan ya, karena banyak banget suami, papa-papa yang memang mereka baik, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Cuman ketika ada di rumah, terus jadinya gini, gue kan udah kerja keras, kenapa kalian nggak menghargai? Ya, Kamu betul. tahu nggak pergi ke sekolah itu bayarnya berapa? Mahal, Papa uang kerja pangkal keras berapa? untuk Iya, bayar iya. itu dihitung-hitung. Yang mana akhirnya yang awalnya kerja kerasnya bagus, sesuatu yang harus dihargai, tapi karena diungkit-ungkit dan ngomongnya kasar, Betul. akhirnya menimbulkan Melukai. luka. Menyakiti. Akhirnya Nah, ya boleh saya jelaskan dulu ya, iya. exactly itu yang terjadi Itu yang ke terjadi. saya. Oh. Jadi waktu pola hubungan saya suami istri juga saya beranggap bahwa suami itu harus superior, ya dalam hal income, karir dan sebagainya. Ada akibatnya saya nggak bisa menghargai, bahkan memandang rendah, ya pasangan-pasangan yang unik, yang dimana istrinya karirnya mungkin lebih tinggi, ya lebih income-nya lebih superior. Saya bilang wah itu tidak Suaminya berfungsi nggak maksimal bagus. tuh suaminya. Loser. Iya, Loser tuh loser suaminya, gitu ya. gitu. Bahkan ada suami-suami yang dia sacrifice karirnya, Karirnya. mengurus anaknya gitu misalnya. Ada ya, Pak? Ada. Ya, Itu kita kan sekarang kenal beberapa. Ada istilah house husband. Ya, whatever lah kayak. Nah, dulu saya paling tidak bisa anti. melihat itu. Dia paling Ya, saya tidak verbal mengatakan dia, tapi saya I cannot respect that, I cannot appreciate that gitu ya. Dan saya memandang that's not me atau saya memandang rendah itu. Tapi ketika kebenaran itu dibuka, Ya. saya melihat dengan cara berbeda. sekarang gimana Bapak? Sekarang ngeliatnya? begini, pertama ya Mengenali kita dulu ini orang tuh unik gitu loh ya. Di dunia ini kita ada laki dan perempuan. Ya. Tapi di hadapan Tuhan nanti apalagi kita di sorga katanya kita hidup sebagai malaikat gitu. Nggak ada lagi laki dan perempuan. Itu satu. Kedua, masing-masing tuh unik. Di Alkitab juga ada dikatakan kadang dipakai Deborah ya sebagai pemimpin, hakim-hakim loh itu. Iya, Hakim iya, loh. iya. Pada Jadi zaman dia itu. tuh judge yang Hakim memimpin wanita. Israel ya. Dan seterusnya gitu. Jadi ada memang orang-orang dikaruniai talent yang distinguished gitu, yang jauh This is lebih. nice. Nah, kalau kita bilang misalnya, akhirnya saya bisa, dulu kalau saya ngeliat misalnya Merkel, kanselernya Jerman. Hebat kan, sampai dihormati dia ketika resign, dia satu kota tepuk tangan sepanjang jalan. Iya.
Ya. Oh, saya pikir Markle hebat, suaminya nggak mana? berfungsi. Oke. Atau Sering kayak Queen gitu. Elizabeth II. Queen Elizabeth, suaminya cuma di belakang Prince. ini, ya. Oh, Iya itu nggak queen, berfungsi. tapi suaminya tetap prince Satu loh. lagi mungkin Nggak jadi king. si tangan besi Margaret Thatcher. Margaret misalnya. Thatcher, ya. Suami juga itu. Nah, tapi sekarang Presiden Megawati. Megawati ya, Taufik Kemas Ibu Sri cuma Mulyani. samping aja. Iya, iya. ya. No, tapi ini kan apa ya? Melanggar norma masyarakat ya. Saya Ngelawan setuju. Tadi. Justru itu Pak, saya merasa saya juga terbentuk dari situ. Dari norma. Seperti saya ngeliat kungkung saya itu, kakek saya itu kan, dia kan superior. Popo saya tinggal terima bersih aja, mau makan apa gitu kan. Nah, jadi saya lihat culture, budaya, bisa bagus bisa enggak juga. Ada juga culture ekstrim ya, yang tidak menghargai perempuan di daerah-daerah tertentu ya. Betul. Tapi even yang bagus pun tanggung jawab, ternyata ya ada faktor lain, firman Tuhanlah kebenaran. Ya. Jadi acuannya sekali lagi kembali back to the Kembali Bible. firman Tuhan. Nah, saya bersyukur akhirnya dalam kasus saya, dalam konteks saya, yang membebaskan saya itu firman Tuhan. Ya. Jadi yang baik Dari pakem culture itu. Iya, yang baik belum tentu benar. Belum tentu benar. Meskipun culture itu sudah baik, Betul. tapi belum tentu benar. Nah, buat orang lain mungkin itu efeknya bagus. Ya, dia jadi bertanggung jawab. Kalau itu buat saya punya kebutuhan yang lain. Iya. Saya butuh menerima diri saya sendiri. Nah, tanggung jawab itu buat saya adalah pembuktian dan menuntut orang untuk menghargai saya. Satu lagi ya misalnya Pak ya, dalam hal ayah dan anak. Financial freedom itu it's not how much your royalty loh. Alright. No. Jadi apa? Tapi cukup untuk dirimu sendiri dan selalu punya lebih untuk memberkati. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.